Ada yang dari kehidupan lalu, ada yang dari kehidupan ini. Kehidupan ini bisa jadi something terjadi ketika masa kecil. Mungkin yang memori kita tuh nggak ingat, misalnya usia 1 tahun, 2 tahun, itu bisa terjadi. Tapi bisa jadi juga terbawa dari past life. Jadi harus ditelaah lebih lanjut sih. Oh, skizofrenia sama gangguan astral ada pola-pola yang berbeda. Kalau skizofrenia itu biasanya pasien merasa dipanggil-panggil oleh suara yang cukup audible. Dan itu rata-rata orang yang udah dikenal ya Lin ya. Baik dari masa lalu, teman SMA, teman SMP. Dan hampir semua suaranya biasa dikenal Bo. Itu kalau skizofrenik. Terus dia ngelihat bentuk-bentuk gak jelas yang dia sendiri ketakutan. Kalau gangguan astral, yang kita tahu ya, yang gue tahu, rata-rata siapa yang manggil gak kenal. Ini suara siapa? Terus berasa takut gini. Itu faktor pembeda yang paling utama. Buktiin, tapi Di Arka bukan? No. Oh, No. bukan. Jangan sebut itu. Posisi dia nggak berkeliaran. Dia he's being chained. Dia dirantai. Dah titik. Oh. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita, tapi sekali lagi minus Jesslyn ya. Karena Jesslyn sedang lagi berbahagia bersama keluarganya, karena Jesslyn hari ini ulang tahun. Kita buat konten. Jadi karena Jesslyn hari ini absen, jadinya kita bingung mau buat konten apa. Jangan gitu dong ngomongnya, konten kita tetap bagus kok. Iya. Jujur banget bang. Dan akhirnya kita membuat konten Q&A. Kebiasaan ide gini nih. Pura-pura seneng. Terus Q&A-nya yang nanya Kabo, yang jawab Kabo. Enggak juga sih. Itu tadi pas lo ngomong berbahagia tuh kayak bahasa jadul banget ya. Berbahagia. Iya kan, bener nggak? Biasa orang ngomong kayak Jesslyn lagi happy. Itu ngingetin gue radio 90-an kayak bingkisan diberikan kepada yang berbahagia atas nama itu. Gue inget Atau banget. aja abis ini ada yang mau nge-hire gue jadi MC kawinan gitu kan ya. Amin. Pas lagi Apa? malam pertamanya enggak ya? Bukannya lo yang kawin dulu sama Aileen? Apa? Apa? Kawin apa nikah nih? Bolin. Apa? Aku sih bolin, Enggak. bolin. Setuju aja sih. Enggak. Ada masih mau selamat kan? Oh, iya. Oke lah guys, jadi ini portal Q&A lah bahasanya ya, podcast astral kita. Jadi gue udah dari jam 3 sore karena kita bingung mau konten apa. Akhirnya gue buat question box di Instagram kita. Dan di situ kita ngonten sekarang jam 8-an. Jadi selama 5 jam kurang lebih, ini adalah pertanyaan yang akan terpilih. Ya ini aja udah banyak, gue bingung milih-milihnya gimana nanti ya. Jadi kita hari ini buat kalian yang bilang, ih kamu kebanyakan bercanda atau apa, bodo amat. Kenapa? Karena ini konten gak jelas. Aduh, jadi gue gak mau nahan-nahan, kita lepas aja lah ya. Kayak kita ngobrol-ngobrol biasa aja atau hangout biasa aja sama DA, biasanya kayak gitu. Biar kalian itu tahu aja nanti ke depannya bisa hangout bareng kita kan. Jadi tahu kita tuh aslinya gini-gini juga, gak Iya, berubah. iya. Kali Bang Adam doang tiba-tiba lepas baju gitu kan. Oke, kalau kayak gitu sebuah pertanyaan dari The Clients yang ada di Instagram sudah aku pegang nih, tapi kayaknya nggak bisa semuanya. Kita akan coba lihat mana yang oke gitu kan, mana yang mungkin belum pernah kita kasih jawaban di konten-konten kita sebelumnya. Bisa kita pecahkan jawab yang ada di question box pada hari ini. Kurang lebih seperti itu guys. So kalau gitu langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai kita bumper dulu. Mumpung Jesslyn nggak ada di sini, nggak deh. Jesslyn tuh anti. Ini kan roasting. Jesslyn ya? Enggak, karena kita tuh hanya ngerosting atau ngebully yang pakai baju biru. Enggak gitu dong. Ada kan Jadi yang hari ini pakai kita baju sepuasnya karena kamu cewek satu-satunya hari ini, mari kita roasting. biru. Enggak boleh gitu dong. Boleh dong. Enggak dong. Tatapannya beda ya. Oke. Tatapannya beda ya. Langsung aja Q&A pertama nih ya. Pas banget. Ada yang nanya dari akun Instagram Natasha Radit. Weh. Kak Bau di mata Kak Aileen 1-10 berapa sih? Bowling forever. Apakah itu pertanyaan? Apa?
1 sampai 10 menurut kamu aku tuh berapa? 11. Kalau aku jawab 0, gimana? Asik. Gue kayak iblis di tengah-tengah ya. Kenapa? 0, dari 0,00001 kan. Jadi aku lebih dari itu kan. Lebih dari apanya? Ya udah 1 sampai 10 aku berapa, Aileen? Salah banget ya openingnya, pertanyaannya ke Aileen ya. Ganti, next question, next. Ayo dong, nggak bisa gitu, harus dijawab. Kasihan Bisa ada dong. klien. Udah ayo next. Nggak bisa. Masih jawab. mau makan kan akhir Jawab dulu. bulan? 1 sampai 10 aku berapa, Aileen? Apa nggak tahu? 3,000 dong. Ayo dong jawab dong, Lin. Bau dari 1 sampai 10 berapa? Berapa? Mau makan kan akhir bulan? Enggak jawab, gue yang nanya kok. Udah ayo next question. Jawab Aileen. Di sini aja biar. Apa? Jawab Aileen. Apa sayang? Gua korek memorinya aja deh. Apa? 7 katanya. Aku standar aja dong 7. Apa? Udah lah, next question lah. Apa? Enggak. Oke, kita masuk ke pertanyaan agak serius nih. Tujuan utama iblis dan jin sebenarnya apa ya, Kak? Kata Ko Willy nggak selamanya buruk, dari akun Instagram Kezaz. Apa Siapa udah yang jawab? pernah? Silakan satu aja biar kita bisa Yaudah. ngejawab ke semuanya. Kalau di DA udah tau lah ya, tujuan iblis ring all the time di video DA. Kalau di anomali kami udah jelasin. Tapi intinya mungkin ada beda pemahaman di antara setiap kita. Karena jin dan iblis powernya beda. Yang satu itu makhluk yang lebih multidimensional. Kalau jin itu masih sharing the same geografi dengan kita human. Cuma mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Kalau jin sih setahu gue ya, ini setahu gue pribadi, tujuannya masih berkembang biak dan yang lain-lain kayak manusia pada umumnya. Nah kalau iblis itu sebenarnya ini kontroversial, tapi sampai sekarang, kemarin di anomali baru dibilang I do not believe tujuan iblis itu untuk menggoda manusia. Karena iblis dan malaikat udah ada jauh sebelum human. Nah sebelum human ada, mereka ngapain? Godain planet gitu. Twing, gitu kan. Main gundu gitu, tapi planet serem Iya, amat, bro. jadi sampai sekarang kalau ditanya tujuannya iblis dan malaikat, iblis itu apa? I do believe iblis itu makhluk Tuhan yang awalnya diciptakan oleh Tuhan itu sendiri untuk membantu Tuhan. Titik gitu. Apapun tugasnya itu. Tapi Tapi itu sering in berjalannya line. waktu ada dari mereka yang ada loh ya, yang membelot dan ada yang stay. That's why di anomali ada istilah arka dan iblis gitu. Oke. Sama juga mungkin kalau jin ya. Itu ada, ya ini kalau kata orang-orang nih ya kan. Bukan kata orang-orang sih, biasanya orang-orang ada yang bilang ada jin kafir, jin muslim. Itu kan ada juga tuh ya. Kalau gitu menurut lu gimana, Bang? Emang ada. Hmm. Ada jin yang punya agama dan nggak ada. Tapi ada juga jin yang suka berantem. Jin Kazama. Baru mau ngomong. Telat gua. Tapi ada juga jin yang suka joget. Jin BTS. Itu kan basi, udah sering dikeluarin kan. Oke, lanjut. Makanya lu kalau mau ngejoke kelawak semua sekalian, jangan ditahan gitu loh. Mau gue samperin soalnya. Oke. Jin ada juga yang suka pakai Jeans. celana jeans. Ayo dong. Keluarkan kreativitimu. Jin acara RCT atau kapan yang dulu? Jin Itu Dandrung. itu beneran salah. Ya memang ada bang. Untuk jin yang punya agama dan nggak bahkan mereka ada jin netral juga ada juga yang ke kubu kiri juga ada. Oke. Ya mereka punya pilihan sih. Jadi mereka emang masih punya pilihan yang nggak selalunya negatif ya. Enggak semua. Itu biasanya dibedainnya ada dari energinya, berasa nggak sih? Mau yang istilahnya jin yang positif atau netral atau yang ke kubu kiri? beda bang. Beda. Ya sama halnya di saat kita bertemu dengan seseorang manusia aja. Yang kita rasain di saat kita ngerasa orangnya baik, pasti kan kita pertemuan pertama kali pun kita ngerasa kayak baik safety ya? banget, aman gitu. Walaupun baru pertama kali ketemu gitu, aura positifnya pasti keluar. Gitu sama Sama di kayak waktu saat- ketemu Aileen kan? Oh beda. Iya. Apa? Nah, gue udah gak ikutan dah gue dah. Bang lu jangan Gak cari ikutan penyakit dah. bang. Lu jangan cari gara-gara lo main baju biru lu. Kan aku selalu jadi anak baik. Iya, percaya. Terus lanjut dong. Nanti gue diomelin loh, motong-motong pembicaraan lo. Terus sampai di mana bang? Udah fix gue dihina netizen. Sampai di mana tuh dia? Lu sih motong-motong. Aura positif. Nah, tadi itu. Intinya poinnya sih jin juga mengeluarkan aura positif juga sih. Oh. Aura positif dan negatif juga. Jadi sama Kita bisa aja ya kayak rasain. layaknya manusia. Apalagi tadi Bro Willy bilang bahwa mereka pun juga kayak berkeluarga juga dan lain-lain. Oh, berkembang biak juga ya. Iya. Tapi mereka kayak berkeluarga gitu, ada kakaknya gak sih? Dari jin yang gue tahu ada. 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 Ini gue bercanda loh, ternyata beneran ada. Beneran ada. Oh,
I see. Makanya dalam pemahaman gue jin dan demons beda level dimensional gitu loh. Beda. Tapi kalau sama demon lebih di atas kan dia. Iblis di atasnya. Iya, ya begitu. Kasih bocoran kasus kita sedikit ya. Very Yang short. mana? Yang itu yang jin ternyata seketika di genjutsu iblis, kasihan mereka. Oh, yang kasus dulu kita itu bukan sih? kemarin. Bukan, kemarin baru Baru fit call. kemarin. Jadi gini, nggak ada manusia yang bisa di genjutsu iblis tiba-tiba lagi nyetir nih atau lagi jalan atau naik motor, tiba-tiba wah dimensinya berubah, apel raksasa, kue raksasa. Emangnya lu pikir anime? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau jin bisa. Kasihan kan? Tahu nggak kenapa jin bisa begitu? Jadi kemarin kita fit call, jinnya itu sebenarnya tugasnya melindungi kliennya, tapi dia di genjutsu iblis. Kasihan. Dia bener-bener kayak orang, maaf ya, kayak orang, kayak jin goblok yang ngelihat batu gitu kayak film Aladdin, kayak wah, terus dia ngeliat kiri kanan, gua harusnya godain manusia. Kenapa dia mampu ngelihat dimensinya berubah? Karena jin sendiri sudah punya built-in capacity untuk nyebrang dimensi manusia dan jin. Kita nggak punya, makanya kita nggak bisa digodain kayak gitu. Bisa tapi it's not gonna tiba-tiba lu ngelihat alam berubah. Nggak ada kehidupan kayak gitu tuh, nggak ada. Kalau antara sadar nggak sadar bisa gitu. Oke. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Iya. Oke, kita masuk ke next question ya biar Ayo. semuanya bisa kejawab. Nah, ini kayaknya buat Aileen nih. Dari akun Instagram Makvira Soraya. Apakah fobia kita pada kehidupan ini berhubungan dengan past life kita? Silakan, Lin. Tergantung, harus dilihat lagi karena setiap jiwa manusia beda-beda. Ada yang dari kehidupan lalu, ada yang dari kehidupan ini. Kehidupan ini bisa jadi something terjadi ketika masa kecil. Mungkin yang memori kita tuh nggak ingat, misalnya usia 1 tahun, 2 tahun, itu bisa terjadi. Tapi bisa jadi juga terbawa dari past life. Jadi harus ditelaah lebih lanjut sih. Oke, I see. Oh, berarti past life kita ya somewhere pernah kena sama Aileen, makanya kita fobia Aileen kan. Gue mau geletek-geletek, tapi nanti suaranya kemana-mana. Apa? Betulin posisinya. Mikrofon aja sampai loyo. Begitu. Takut dia. Tuh, baru pas aku pegang lagi. Oke, next. Masih dari akun Instagram yang sama, tapi ini bagus nih pertanyaannya dia nih ya. Step-step detail cara konsul ke DA gimana dong? Kalian buka langsung ke home Instagram kita, itu ada bio kita. Di bio kita ada Linktree. Langsung aja di situ ada kontak personnya. Asik. Nah, tapi dia juga nanya nih, apakah jodoh itu takdir atau free will kita? Nah, ini berat sih. Siapa yang mau jawab? Ini berat sih. Karena kira-kira gini, waktu dulu gue sempet kayak putus lah 10 tahun yang lalu. Gue pacaran 2 tahun, di situ gue yang tadinya nggak ngerti dunia supranatural, nggak apa-apa. Gue kira kemana-mana, dari dukun, orang pinter, dari Pak Haji, kiai segala macem gue pelajarin. Sampai puasa mutih, puasa-puasaan gue pelajarin. Demi jodoh. Bukan untuk balikan sama dia. Karena gue nggak tahu why. Ya kan, kenapa dia mutusin gue? Akhirnya ya walaupun gue akhirnya gue tahu sih jawabannya. Karena pria lain. Tapi mungkin karena guanya kurang sempurna aja dulu. Anjay. Ini pasti di klien sekarang, oh Bo, Kak Bo so sweet gitu. Enggak juga sih. Dadain. Emang bangke lo aja sih, Bo. Oke, lanjut. Nah, menurut kalian tuh jodoh itu sebenarnya gimana sih? Apakah memang akhirnya ya, nih gue sekedar sharing aja. Tapi ini kan setiap orang punya pemikiran berbeda-beda. Karena dari kelima orang atau lebih itu yang gue tanya soal jodoh, jawabannya beda-beda semua. Tapi kayak gue akhirnya punya jawaban sendiri yang akhirnya gue rangkum. Jadi kayak Tuhan itu tuh udah ngasih kita tuh jodoh dari A sampai Z. Tergantung dari kita berada di lokasi mana atau di lingkungan mana kita memilih. Karena itu free will kita kan. Misalkan A itu gue anak ajojing, asik, anak yang suka ke klub atau apa ya kan. Mungkin kalau gue jadi di komunitas itu jodoh gue nggak jauh dari situ, lingkaran situ. Tapi ketika gue jadi anak masjid atau jadi anak yang suka ibadah atau apa, pasti lingkaran jodoh gue nggak jauh dari sana. Jadi akhirnya gue memberikan rangkuman di otak gue sendiri. Jodoh itu tergantung kita sendiri mau ada di mana. Jadi dari A, B, C bisa jadi lu di Z gitu loh. Tapi jodohnya disiap-siapin. Itu kalau dari gua, Bang. Nah, nggak tahu dari kalian gimana? Dari gua next question itu jawabannya soalnya. Lu udah jawab sendiri. Gua boleh meluruskan. Itu bener ya? Oke, Dari gua akan meluruskan. lurusin dikit apa, Bang? Agak berat deh. Gini. Yang namanya gini, Bang. Kita semua orang ya, pribadi masing-masing bisa menikah dengan siapapun dan kapanpun kita mau. Malam ini pun gue bisa menikah sama siapapun dong. Ya dong? Ya. Yang namanya konsep jodoh adalah Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Tapi kan kalau kita nggak ikhtiar nggak ketemu. Balik lagi, konsep jodoh itu adalah Tuhan yang memilihkan sesuai dengan kebutuhan kita. Setuju. Oke, itu jodoh. Bukan kita yang memilih. Jodoh itu bukan berarti menikah, Bang. Bukan dong, bukan. Two different Kita mau variable. pernikahan ya di sini. Kita mau pernikahan kan, jangan diluasin. Perkawinan.
Dia perkawinan. Nah, itu mah bisa di mana aja. Pernikahan dong yang bener, Bang. Pernikahan benar dong. Jangan sesatin dua. Iya benar, gue bilang perkawinan bisa kapan aja. Tapi dia bilang pernikahan apa? Dia juga bilang apa? bisa, Bang. Dalam Islam mah kapan aja bisa nikah gitu loh. Yang Ya salah kan? kali ini. Dalam Islam kita semua tahu, Bang. Kita bisa menikah kapanpun kita mau gitu secara agama ya. Tapi balik lagi yang namanya jodoh itu Tuhan yang memilihkan. Nah, kebanyakan orang menikah berdasarkan keinginan kita. Gue udah nyaman sama dia. Belum, dan dia nggak bertanya sama Tuhan dulu. Dia jodoh gue apa bukan? Setuju. Main ya udah nyaman, udah cinta, ya udah nyosor aja langsung merit. Gitu. Pokoknya gitu. Yang namanya jodoh adalah Tuhan yang memilihkan. Dan jodoh itu belum tentu baik dan belum tentu baik dan belum tentu tidak baik kan. Contohnya, kenapa ada perceraian? Pasti ini jadi pertanyaan juga kan. Di saat Tuhan memilihkan, lu percaya sama Tuhan kan? Di saat Tuhan yang memilihkan dengan kebutuhan lu, berarti udah pas. Oke. Tapi kalau ternyata bukan sesuai kebutuhan kita, Berarti tandanya lu yang salah. memilih. Iya, setuju. Karena manusia itu tempatnya Setuju. salah. Setuju. Tapi caranya kita mengetahui kita salah atau benar dari Dan mana? sama satu hal lagi. Itu. Oh, gue tahu cara mengetahuinya. Konsul dulu ke DA. Udah 1, 2, udah Sama tahu satu gua. hal lagi, gue apa ya? Akhirnya di saat gue udah lama jadi konsultan, akhirnya gue menyadari sebuah pemahaman baru bisa dibilang. Jadi di saat kita mencintai sesuatu melebihi Tuhan, baik barang maupun manusia, sesuatu tersebut dia bakal hilang dari kita. Dalam banget. Itu realita, Bang. Makanya banyak orang kayak, kenapa ya Tuhan tuh ngasih dia terus gue udah mencintai terus tiba-tiba ada masalah. Ya balik lagi, lo sedang di fase mencintai seseorang melebihi Tuhan, dan Tuhan nggak mau itu. Pokoknya di situ. Berarti nggak akan ada yang hilang dari Aileen, terancam semuanya, Mas. Maksudnya? Iya sih. Maksudnya? Gue setuju. Gue setuju. Pas dulu ah. Kalau sesuatu itu nggak hilang, Bapak, aku dibully. kalau sesuatu itu nggak hilang, kalau nggak sesuatu itu menghancurkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita lagi jalan nih berlima, ya kan ada Jesselyn. Tiba-tiba gue ngilang, tadinya gue ditusuk sama Aileen ya. Iya, biasanya gitu sih, Bang. Apa? Oke, lanjut. Udah kayak gitu ya. Itu. Oke, berat ya. Intinya sih so far itu sih. Tapi nih ngomongin soal, gue sempat nanya sama Aileen sama Bang Adam. Aileen sama Bang Adam. Oh, kebalik. Aileen sama Bang Adam. Katanya bilang jodoh kamu kayaknya nggak kelihatan. Gua nggak ngomong, Bang. Enggak, intinya adalah Ayo juga. intinya adalah lu bebas memilih. Nah, kalau itu maksudnya gimana? Ya free will. Jadi Tuhan nggak memberikan aku jodoh yang baik untukku gitu atau gimana? Ini mau dibawa ke level selanjutnya nggak jawabannya? Boleh. Tapi ini kontroversial. Oke, kita lihat dulu. Kalau itu kita cut. Ya gue rasa jangan deh. Nggak apa-apa, nggak kontroversial. Silakan bro, silakan. Ngomong Seru aja nih. dulu. Nanti Jodoh kalau itu karena paradigma masyarakat berpikir bahwa jodoh itu identik dengan pernikahan. Tetapi kalau kita berpikirnya in terms of spirituality, pertumbuhan kita as a soul, bukan sebagai pria atau wanita ya. Jodoh itu adalah soul human yang sudah ditempatkan Tuhan untuk membantu kita dalam pertumbuhan kita. Misalnya, dia diperuntukkan Tuhan untuk membantu lu menjadi better person. Apakah harus menikah? Enggak. Nah, itu satu level. Level berikutnya adalah kenapa ada orang kawin cerai. Apakah berarti yang cerai itu bukan jodohnya? Apakah yang berikutnya jodohnya? Tahu-tahu udah 2 kali kawin cerai, yang ketiga lagi. Nah berarti yang 2 ini bukan jodoh. Nggak sesimpel itu mikirnya. Bagaimana kalau misalnya 3-tiganya itu adalah ditempatkan Tuhan, tapi untuk timing yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Bagaimana? Kalau misalnya si A, istri pertama, ditempatkan oleh Tuhan untuk 3 tahun dia bertumbuh. Ketika si soul ini udah bertumbuh sampai level tertentu, ini menjadi tugasnya selesai. Nah itu yang terlalu kontroversial. Melanjutkan yang Adam bilang, jodoh itu tidak langsung berkorelasi dengan variabel yang disebut pernikahan. Orang dulu yang belum seperti sekarang, kawin disaksikan bulan doang tuh yang kayak Return of the Condor Heroes, itu pernikahan bukan? Tua banget. Yoko, Tante Yoko, bener gak sih? Ya, orang-orang zaman dulu bagaimana definisi pernikahan menurut mereka? Mungkin belum ada tamu, gak ada wine, gak ada pesta, gak ada cake, but that's maybe pernikahan buat mereka. Jadi ikatan batin yang kuat itu gak harus berupa pernikahan, gue bilang. Jadi jodoh itu so luas dan itu tidak berkorelasi dengan apa yang masyarakat menganggap selalu dikaitkan dengan pernikahan. I think itu, mohon maaf, very immature sih. Very premature. Jadi termasuk kita berlima, kita berjodoh dong. Ya, yes. Ya Kenapa sih. kita bisa dipertemukan oleh alam? Why? Padahal Bang Adam aja susah banget. Gue minta collab sama sana sini.
Balik lagi, bagi gue jodoh itu nggak selalu dikaitkan dengan pernikahan. Ya jodoh itu rezeki, termasuk rezeki juga Iya. ya kan. Ya poinnya di situ sih. Ini ada lagi nih dari DWMSTH1 Past Life masing-masing member. Nah mungkin kalau anomali udah dibuat kontennya kali ya. Nah mungkin gue mau Bang Adam deh. Setahu kalian, menurut kalian nih, walaupun Bang Adam tidak mempercayakan reinkarnasi, kalau lu Bang ya. Bawa aja coba, coba lihat. Bawa aja. Udah tahu kan. Orang Korea sih. Annyeonghaseyo Bomita. Tapi bener ya, ini dulu orang Korea. Oh pas banget ada yang bilang Kabo kok mirip Jimin sih. Tadi ada tuh. Ini beneran apa bohongan? Ini beneran ada. Oh beneran. Lanjut. Terus hidupnya juga pengennya sukanya bebas, nggak suka apa ya, nggak suka terkekang. Terus aku ngelihat satu momen Kak Bo lagi jalan-jalan di pasar tuh kayak Beli terasi. santai. Oh, Ya enggak gitu juga, kayak santai banget, kayak nggak pengen punya beban hidup gitu. Oh berarti nggak cocok Bebas. untuk kamu. Maksudnya aku beban hidup gitu. Ada bercanda kok jadi serius sih. Orang bercanda, gue bercanda. Lin, itu salah kamu nanggepinnya. Yuk, nih tuh dari Natasha Radit tuh, nih ya kan tuh ada tuh. Kak Bo seberapa mirip kamu sama Jimin? Tuh, nih ada tuh, beneran ada kan? BTS. Jimin Tahu BTS. BTS, tapi aku nggak inget member BTS muka-mukanya. Pokoknya ganteng lah, mirip aku. Oke deh. Sama satu lagi, murah banget. Murahin raket lagi. Aduh. Terus tapi inline sih emang aku sekarang juga lebih ke tipikal ya udahlah, jalani hidup aja gitu loh istilahnya. Nggak yang ngoyo banget dulu sih. Biasa darah muda. Oke, lanjut. Dari Devangga Wiku, ini bagus ya pertanyaan sih. Bedain penyakit mental sama gangguan astral gimana caranya? Silakan. Siapa nih? Aileen? Nanti diperdalam sama Bang Adam deh. Tapi kita pernah dalamin kasus yang somehow kayak astral tapi bukan, yaitu ini, skizofrenia. Skizofrenia sama gangguan astral ada pola-pola yang berbeda. Kalau skizofrenia itu biasanya pasien merasa dipanggil-panggil oleh suara yang cukup audible, dan itu rata-rata orang yang udah dikenal ya, Lin ya. Baik dari masa lalu, teman SMA, teman SMP, dan hampir semua suaranya biasa dikenal, Itu kalau skizofrenik. Terus dia ngelihat bentuk-bentuk nggak jelas yang dia sendiri ketakutan. Kalau gangguan astral yang kita tahu ya, yang gue tahu, rata-rata siapa yang manggil nggak kenal. Ini suara siapa? Terus berasa takut gini. Itu faktor pembeda yang paling utama. Oke. Itu dari gue. Gue lebih meneliti lebih ke segmented lagi deh. Ya kan, bukan segmented sih, lebih ke mengkerucut lagi. Itu tentang bipolar atau yang punya kepribadian ganda 5, 6, 7 sampai kalau nggak salah ada filmnya Split ya. Itu tuh yang terakhirnya wujud demon gitu kan istilahnya. Nah kalau kayak gitu gimana Bang? Soal bipolar dan lain-lain. Kan kalau itu kan kayak wah cahayanya ya si karakter aslinya itu si emang si orang tersebut ya kan, cahaya kalau yang disebut cahaya ya kan kalau di film Split gitu. Baru terakhirnya jangan sampai si demonnya keluar gitu kan. Ya akhirnya bener semua tuh. Dia kayak binatang atau kayak orang kesurupan aja kan. Jadi kayak powerful gitu. Menurut lu gimana Bang kalau kasus bipolar itu? Kalau balik lagi, kita harus beda antara medis dan non medis nih Bang. Nah kalau medis itu kan berhubungan itu penyakit berdasarkan tanpa ada gangguan kan, dari iblis. Kalau non medis pasti ada gangguan iblis atau energi negatif. Nah semua yang berhubungan dengan iblis dan energi negatif pasti mempunyai ketidaknormalan banyak hal. Contoh ya, orang gangguan medis gak akan mau dengar ayat-ayat suci gitu loh, medis gitu loh. Atau banyak orang yang ngerasa, yang sensitif ya, ngerasa kayak orang ini gak sendirian, ada sesuatu yang ngikutin dia. Atau bisa dibilang gue biasa langsung ke to the point-nya sih Bang. Gue ngerasa kayak ada eksistensi di dalam tubuhnya dia aja. Nah itu yang gue rasain, pembeda antara medis dan non medis. Gue merasakan eksistensinya, energinya. Oke. Gitu. Jadi memang harus dilihat juga dari sudut pandang supernatural ya atau spiritual ya bahasanya. Kalau memang ada penyakit mental yang wah ini medis sih gitu kan, ada juga yang ke arah situ. Kayak mungkin yang kita pernah ngobrolin sebelum pernah di konten itu kayak Ted Bundy lah ya. Dia kan sampai psycho banget gitu kan. Tapi dia memang ternyata nggak ada domplengan demon ya.
Tapi emang bener pure dia 100% tipe kalau orang 100% logika dan very smart banget gitu kan. Dan akhirnya dia mungkin karena dendam atau apa gitu kan, akhirnya ya dia begitu jadinya. Bener nggak ke arah situ Bang? Bener. Kalau contoh yang medisnya itu kan medis ya, itu psikopat medis kan. Nggak ada Gitu. eksistensi. Nggak ada eksistensi. Ya biar dapat gambaran aja lah the clients Karena gitu. kalau kategori udah bipolar, berarti si demon itu udah berada di dalam tubuh si manusia itu sendiri, Bang. Bukan di luar dari tubuh manusia itu sendiri, karena dia sudah menguasai hampir 90% dari pikiran manusia itu biasanya. Jadi harus ada eksistensinya. Kadang menurutku kompleks karena beberapa klien yang kita lihat karena gangguan lama-lama jadi kena gangguan mental. Terus alhasil dia melewati limiternya, jadinya beneran ya Medis. jadi beneran berdampak ke medis. Itu beberapa kali kita nemu sih. Tapi make sense sih. Lu tau gak sih banyak kayak bukan itu ya, bukan padepokan juga ya. Kayak apa sih bro? Abang? Pesantren. Jadi ada beberapa di Indonesia yang memang kayak pesantren-pesantren yang kayak menerima para ODGJ juga gitu kan, yang dimana sebenarnya mereka itu kebanyakan gara-gara ngilmu banyak juga kan. Tapi memang diberikan pendekatannya itu juga pendekatan spiritual juga, banyak yang kayak gitu juga. Kalau nggak salah apa tuh kayak kaki diketok-ketokin mulu gitu kan, ada juga yang kayak gitu, istilahnya alternatif lah. Tapi memang katanya sih yang gue baca ini sempat zaman dulu banget ya, banyak di pasien-pasien yang memang lebih karena judi, istilahnya kayak gitu-gitu lah, stres atau enggak lebih ke arah kayak ngilmu gitu kan. Ngilmu juga kalau salah-salah dikit kan bisa stres juga kan Bang ya? Iya, bisa. Semangat ya? Kenapa? Enggak. Apa? Enggak, Elin. Lanjut Bang. Iya, bisa dibilang ya kalau kita sembarang ilmu tanpa ada pemandunya itu bahaya banget sih Bang. Karena balik lagi, iblis jahat tuh suka memanipulasi. Dia bisa berbentuk sebagai apa aja yang kita inginkan gitu loh. Entah pemuka agama kah, pemimpin agama kah, ya dia bisa berwujud apapun yang dia mau untuk memanipulasi perasaan kita dan supaya kita tuh ngikutin apa yang dia mau. Itu. Yap, karena memang mereka banyak manipulasinya ya. Iya. Oke, clear ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Marbun Excel. Apakah bisa melakukan ATI di luar angkasa hingga ke planet lain? Kalau tidak bisa jelaskan. Awal-awal anomali baru mulai terbentuk tuh gue sama Jesslyn saling melatih. Jadi Jesslyn waktu itu mahasiswa gue kan. Jess, coba kamu merem konsentrasi gitu kan. Gampang latihannya. Terakhir kali kamu ke mall kapan? Misalnya 2 hari lalu. Oke, kamu parkir masuk belakang dulu atau depan. Terus dia ingat-ingat belakang dulu kak, banting setir kiri kak, yang ke kiri atau ke kanan gitu kan gitu. Pokoknya gue itu. Terus tiba-tiba oke, konsentrasi, lihat mobil kiri lu, lihat mobil kanan lu gitu. Itu kayak latihannya. Nah one day Jesslyn pernah, ini anggap aja halu ya, anggap aja nyoba keluar angkasa, gue yang guide gitu. Pakai metode hipnosis, ada cara-caranya. Ke Mars kita coba, bisa, cuma drain banget. Nah Jesslyn ngelihat sejenis makhluk bentuknya, ini waktu itu ya tahun 2018 gitu. Jesslyn belum seperti sekarang. Dia ngelihat makhluk bentuknya kayak kentang. Tapi dia nggak jelas itu makhluk hidup jalan atau apa. Pokoknya dia tahu itu makhluk hidup. Bentuknya kayak kentang gitu, kentang, potato gitu kan. Tapi that's it. Abis itu nggak bisa lebih jauh lagi. Jadi kalau ditanya ATI keluar angkasa atau enggak, nggak pernah coba kita ya Dam ya. Tapi kalaupun mau keluar angkasa as in our space, kayaknya bakal drain banget sih. Nah mungkin nanti akan the clients tanya, kok ke dimensi bliss itu nggak drain? Siapa bilang nggak drain? Nah sekarang kalau kita ATI mendingan ke tujuan yang jelas aja kan, ada tugas Bow. Ngapain kita keluar angkasa nggak jelas? Menyelamatkan gitu. makhluk-makhluk di sana bro. Gue sih pengen ya sekali-sekali ya Detektif Astro tuh ATI ke planet Namek. Coba ada Piccolo nggak ditemuin. Kasihan loh, kita totalnya bisa nemu bola naganya kan. Ntar lu di Kamehameha mau Bang. Kan udah ada kakek mesumnya di sini. Si kakek siapa tuh namanya? Muten Rossi ya kan? Kok baru Mirip kan? Baru kali ini gue kesel ya. Kalau si Aileen apa nih? Bulma. Apa? Kalau ini yang di Yamcha itu. Wait, tapi kalau nggak bukan yang babi. Ulong. Gimana gue lupa. Gue Mr. Satan. Elin terlalu kurus Bukannya. untuk jadi Bulma sih. Apa? Enggak, Elin, enggak. Tapi bukannya kita pernah yang di area 51 itu kita nyasar ya di luar angkasa ya? Itu Kita bukan dong underwater. Underwater, Lin.
Enggak, yang sebelumnya yang awal-awal. Aku nggak tahu sih waktu itu Oh, nggak dimasukin konten dimasukin. atau enggak. Oh, nggak dimasukin ya, itu kita juga nyasar kan. Iya. Sempet. Karena takut dragging Iya, waktunya. benar. Ternyata para klien suka yang lama-lama kontennya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi penasaran sih, ada yang bilang juga, Aileen ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu, Anomali ya kayaknya pernah cerita juga sih. Kalau ke bulan, nah di bulan itu ada apa sih? Sempat tuh kayaknya di awas apa? Tadi kamu cerita kalau nggak salah di bawah. Aileen ya. Oh, di bawah. Jadi kan memang bulan itu identik dengan hal-hal gaib kan. Kayak contohnya orang yang kayak belajar perdukunan, ada yang Jumat Kliwon dan lain sebagainya. Kamis Kliwon ya kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Itu kan ada kayak bulan purnama. Jadi bulan itu benar-benar sebagai media gitu loh, energinya yang dipakai. Lalu juga yang Anubis itu kan ada bulan kan waktu itu kita lihat juga. Jadi energi bulan itu intinya nggak terlalu positif ya. Iya, bisa meningkatkan dark side Aileen. Nggak begitu juga kadang. Terus ya udah, abis itu kan tadi pagi itu ada Arka yang intinya ngebantuin kita gitu. Nah, aku sempat nanya, ada apa sih dengan bulan, kenapa itu sering digunakan untuk hal-hal yang supranatural? Tapi dia cuman dia nggak ngejawab, tapi dia cuman pesan lebih baik kalian jangan main-main ke situ, kalian tidak tahu. Bahasa Eroth nih. Iya, dia. Oh. Kalian masih belum tahu mengenai bulan. Intinya kayak gitu. Jadi masih banyak banget misteri yang kita nggak tahu. Aku bisa ngeliat bulan kok. Gitu. Di matamu. Nah, Bukan. Di muka Bang Adam. Apa? Jahat banget gue. Ini ada lagi yang nanya nih dari Egidio Gaudi. Kenapa di apartemen banyak astral negatif berkumpul? Nah, ya sih rata-rata ya, selain kemarin kita buat konten Ex Bata ya. Tapi banyak teman gue memang tinggal di apartemen juga, rata-rata ya begitu, banyak horornya juga. Apakah karena banyak ruangan gitu kan yang kosong, yang apa, atau enggak, ataukah memang di apartemen itu karena konsepnya privacy, jadi banyak juga hal-hal negatif yang dilakukan di sana. Kayak misalkan, jangan deh, serem gue ngeliat matanya Elin. Maksudnya Nggak jadi, lanjutkan ayo. apartemen. Dari Bro Willy mungkin. Ya sebenarnya sih nggak harus di apartemen ya, tapi kalau ditanya kenapa banyak, waktu itu kita nanganin kasus yang itu, ya pokoknya daerah Jakarta Barat, apartemen juga gitu kan. Itu emang kayaknya developernya main, tanda kutip, dari awal peletakan pondasi pertama tuh kayak udah niat main. Maksud gue di situ, apakah sebenarnya ya, ini udah bukan jadi rahasia khusus lagi, udah rahasia umum ya. Banyak bangunan-bangunan di Jakarta ataupun maupun di luar Jakarta kayak minta tumbal, ya kan, ya nggak sih ya guys, ya kan, kepala kambing lah atau enggak kepala Bang Adam, mau bukan, istilahnya yang kayak gitulah, ya kan. Nih iya, terus Istilah penumbalan lah, itu aja kan udah jadi rahasia umum. Wah, ini dulu buatnya susah nih, ditumbalnya katanya 10-20 orang gitu kan. Terus Akhirnya menjadi bisnis tersendiri. Jadi orang-orang daerah-daerah mungkin yang kekurangan uang atau udah kayak hopeless sama itu tapi butuh duit, akhirnya ya udah. Gue pernah dengar ceritanya tuh kayak gitu. Itu gimana tuh? apanya gimana? Itu bener apa enggak? Loh, nggak usah jauh-jauh. Dam, yang kita ke sehari 2 lapangan, inget nggak? DA. Oh iya. Yang pagarnya gila banget itu. Ya kan lu nyaksin kan? Iya. Jadi gini, the clients kami DA waktu itu ada dibawa ke ruko, kliennya niatnya sih minta liatin rukonya. Bersihin. Tahu-tahu gua sama Bang Adam malah salfok sama pagar cuy, pagar besi. Like, Dam ini kok powernya nggak enak banget ya Dam ya. Terus sampai udah gua tembak, lu kasih air suci kayak masih ngebekas kan. Terus tahu-tahu orang kita bilang kan ke kliennya, Bo, kayak kok ini ada apa sih kok nggak enak banget? Oh, dulu pernah nanam kepala kambing tuh di situ tanahnya. Ya pantes gua sama Bang Adam langsung ngerasa kayak gitu. Jadi bener, Bo, itu cuma ruko loh, apalagi apartemen ya gitulah, bisa lebih gede lagi skalanya. Mungkin kepala kambingnya 10 kali, I don't know. Set. Oke, kita masuk ke yang lain ya. Ada nih, tadi mana sih? Nah, dari AWDT69 mau tanya, ada nggak sih sosok iblis yang bernama Gehenan itu, fakta atau mitos? Katanya dia iblis pemakan iblis. Adanya yang gue tau jeruk makan jeruk tuh, Nutrisari. Don't ever say that name again. Kenapa memang? Ada. Itu Tapi bukan mitos dong ya? ya ini kan nggak bisa dibuktiin. Tapi Dia Arka bukan? No. Oh, bukan. Jangan sebut itu. Posisi dia nggak berkeliaran. Dia he's being chained. Dia dirantai, dah titik. Oke, jadi nggak bebas ya? Iya. Oke, lanjut. Ada lagi Bang dari lu Bang mungkin? Enggak, lanjut. Nah, ini agak-agak promosi sih, tapi boleh juga sih.
bisa konsultasi apa aja sih Kak sama DA? Kemarin dengar di Noise katanya juga menerima konsultasi. Sebelum menerimanya kita bilang nggak menerimanya ya. Pencarian orang hilang. Oh, ini tidak jodoh, menerimanya. penerawangan masa depan. Itu kita nggak terima itu. Nyantet Enggak. Melet. Pembukaan mata batin enggak. Apalagi? Debat enggak. Melet enggak apa? Debat tentang Oh iya, debat agama. supernatural juga enggak kita Iya. itu. Nah, sisanya bisa lah gitu. ya masih bisa. Oke, itu ya guys. Langsung aja kontak di bio. Promosi terus. Nah, ini buat Bang Adam nih karena dicecer nih, ya kan? Siapakah sosok Mother itu? Mother. Sampai dikejar sampai sini ya. Makanya lu jangan maki gua sama Badara Wuhi, kena lu sekarang lu. Sama plus lagi di mana tabut perjanjian itu berada. Anjoy. Waduh, Ini siapa sih yang nanya nih? Gua tahu tapi gua nggak mau jawab. Next. Oke, kalau Mother Itu juga berat bang. tapi nggak mau itu ya. Iya, Jangan itu deh, jangan tahu. jangan deh. Karena kalau Mother tahu kita yang sial. Jangan nanti. Mother sial apa? semua. Mother. Mother itu loh, kan kita punya Mother. Ya gitu tahu loh. maksudnya pertanyaan bukan itu kan. Anunnaki itu demon atau alien? Wah, ini bagus sih. belum research, Belum research, gua. tapi ini bakal jadi next konten kita juga ya. Tapi nggak Iya. tahu kapan karena ini harus dipelajari dan di riset bener-bener banget gitu loh. Karena ini ruwet banget gitu loh. Gue sih ya sempat nonton film Anunnaki di mana? Adalah yang katanya di band ya katanya. Itu emang bener-bener kayak menggugah bahwa kayak lu berpikir nggak ada agama aja di dunia ini gitu. Jadi memang pantas aja harus di band lah bahasanya seperti itu. Gitu kurang lebih dan ribet banget sih. Oke, dari Michael Putra. Bang Adam pernah gak sih dikerjain buat dikasih kejutan? Terus apa nih? Kejutan gak? Kan anak indigo itu kemungkinan ditipu sangat tipis. Pernah gak lu bang dikerjain atau ditipu-tipu gitu sama orang? Pernah. Lah. Manusiawi lah. Karena di luar jujur gue pribadi nggak menunjukkan siapa diri gue dan gue orangnya simpel banget bang. Lu nggak menunjukkan siapa diri, lu nggak kelihatan dong. Oh, enggak. Orangnya nggak tahu gue gitu. Dalam dunia bisnis kadang-kadang gue nggak memberitahu siapa gue gitu. Jadi kayak biasa kayak orang normal aja sih bang. Tapi jeleknya gue ada. Terkadang gue nggak percaya hati gue sendiri. Padahal hati gue udah bilang jauhi. Tapi ya gue suka bandel sih. Itu aja. Oke, tapi intinya kalau kayak gitu, lu masih manusiawi lah ya. Mungkin Elin sama Bro Willy gimana? Ditipu Pernah? orang? Ya pernah lah, pastilah. Pernah Pasti lah. pernah. Kemarin aja masih ada $1.500 nyangkut ya? Wah, lu bahas yang itu ya. Lu bahas yang itu ya. Bukan, 15.000. Semua Iya, orang masih pasti nyangkut. pernah ditipu orang lah at some point. Sama keluarga sendiri, temen pasti pernah. Selagi manusia masih sih bang. Iya. Karena mungkin lu nggak selalu nggak selalu on terus ya, yang ada Iya, benar. capek terus lu hidup ya nggak sih? Ditipu astral mungkin pertanyaannya, itu pernah juga gitu. Oke, ini selanjutnya ya, ini agak sensitif kalau mau dikat kata aja. Boleh tahu nggak agama dan kepercayaan masing-masing anggota DA? Enggak sih. Is Sebutin oke? aja, Oke, Bang. yaudah. Dari Jesselyn apa Jesselyn yang nggak datang? Oke Jess, kenapa Jess? Gimana agama dan kepercayaan kamu Jess? Ya gue gak mau bilang agama gue, tapi gue cukup bilang kepercayaan gue adalah terhadap satu Tuhan yang Maha Kuasa. Dah, simple. Boleh kan? Gitu. Oke. Jadi gue tidak mau ada satu orang pun yang memaksakan gue untuk harus bilang kepercayaan lu ini, agama lu ini. Gue punya kepercayaan gue sendiri dan bagaimana sikap gue terhadap Tuhan. Titik gitu. Oke. Kalau Elin? Aku ngomongin background aja ya, karena kalau ngomongin agama ya nanti banyak banget di Privacy. kolom bukan masalah privacy, tapi di kolom komentar nanti dijadikan kontroversi dan ajang untuk debat satu sama lain. Karena kita kan di bidang supernatural dan spiritual itu kan kadang pasti ada yang bergesekan dengan agama kan. Ya, Ya itu wajar lah pasti. Jadi aku cuman bilang background aku tumbuh dengan Buddhis dan Kristen. Kalau di Buddhis itu memang aku sekolah di Buddhis, latar belakangnya selama 12 tahunan. Jadi ya I know something lah. Kalau di Kristen aku dari SMA sampai kuliah. Ya intinya gitu. Berarti you know little thing gitu maksudnya. Ya, Tadi kau know bilang you little know thing. something terus. Ya, intinya gitu. Kalau Jesselyn? Jesselyn, ya tunggu dia jawab aja lah daripada Oke Jess, gimana kita yang jawabannya Jess? jawab. Calling Jesselyn. Oke, Mau coba telepon sekarang. Udahlah nggak usah lah. Oke, gua apa? ya, kalau gua agamanya adalah sekte Bang Adam. That's a good Adam Lucius. Waduh. Berat nih sekte nih.
Gue perasaan gak buka sekte dah bang. Sekte Padang kan lu buka kan? Iya buka. Itu sate Padang ya. Iya. Sekte Padang gitu ya. Bukan sate. Gue Muslim, Bang Adam. Semua agama baik, tapi gue milih Muslim. Jadi Muslim itu aja. Oke, jadi begitulah kita tuh dia tuh warna-warni ya. Dari bersamaan. berbagai background. Tapi kita satu frekuensi. Oke? Gak dari akun Instagram Ruhyart RP, dia bilang apakah benar hawa nafsu bisa dikalahkan dengan love, perhatian dan kasih sayang? Nafsu, lust bisa dikalahkan dengan love, kasih sayang dan berat nih. Gue rasa nggak irrelevant ya, maksudnya kayak pertanyaannya nggak literally berkorelasi. Ketika orang mencintai seseorang, love gitu, it comes with a package, Bo. Pasti ada lustnya juga. Gue nggak pernah melihat yang orang mencintai kecuali hubungan darah ya, maksudnya kayak orang tua. Tapi kalau gede ketemu gede gitu, love pasti comes with lust. Nah terus gimana? Lu lagi lust mau dikalahkan pakai love, tambah gede lustnya. Jadi I guess pertanyaannya mungkin Gak ketemu bang. gue rasa bukan dikalahkan ya, tetapi lust itu dikendalikan. Salah, dikontrol. las itu tuh di tukang las. Dan gue kena itu. Oke. Kalau lu ada jawaban sendiri gak Bang atau Aileen? Ya dikontrol. Semua manusia juga punya nafsu, semua makhluk hidup ya punya nafsunya masing-masing. Balik lagi gimana cara kita kontrol, itu kan kekurangan kita. Tapi at the same time kalau kita bisa mengontrolnya dengan baik, ya itu menjadi kelebihan kita, ya kan? Kelebihan. Dikontrol dengan baik iya, dalam iya. artian yang Iya, positif kan. Iya. Las itu kan gak cuman masalah hawa nafsu doang kan, kayak makanan, minuman, tidur. Ya nggak sampai situ juga mikirnya. Kenapa lo mikir sampai situ? Habis ngeliat Aileen masalahnya. Lu tahu Ya kan? gitu. Dan gue keserem ya Dam sama Bo. Misalnya apakah suka makan itu adalah dosa? Ya kan enggak juga kan. Cuman kalau kita bisa mengkontrolnya dengan baik ya tubuh kita sehat. Contohnya kan itu. Actually kita sama sorry ya kalau kesana gimana, bercanda sama malaikat tubuh orang tuh. Malaikatnya bilang gini, manusia tuh selain bertobat rohani juga harus bertobat jasmani. Alias lu makannya yang benar gitu. Karena itu kan juga salah satu karunia yang dikasih Tuhan juga kan, memiliki tubuh sehat, masa nggak lu jaga? Zolim Betul. namanya. Zolim gue masih nge-vape ngerokok sama jebong. Ayo lo. Bukan kafe lebih better daripada smoking like literally sigaret. Intinya sih nggak ada yang bagus sih. Iya betul. Ya, lebih baik tidak. Oke. Tapi tidak bisa untuk saya kalau itu tidak ada keluar otak-otak kreatif. Oke, lanjut. Nah ini agak-agak sedikit personal tapi nggak apa-apa nih, bagus lah. Maksudnya pribadi lah ya. Hobi yang tim DA suka lakuin kalau lagi sendirian, masing-masing personil ya. Nah gue bisa jawab, Bang Adam tuh suka banget hobinya sama tisu. Maksudnya ngelapin minyak yang ada di muka sama tisu gitu kan. Tunggu deh bang. Tapi memang iya sih, Kak Adam selalu bawa banyak banget tisu dan Ya kan, bener kan? Maksudnya pas waktu itu Gua tuh Nah, guys, ini adalah tisunya Bang Adam sendiri bawa di tas aja. Lu jangan Jadi fitnah, gue Bang. kalau ngomong tuh Jangan sesuai fitnah. fakta. Gue ngomong sesuai ini tisu fakta. tempat emang di sini tempatnya, Enggak, bukan Bang, di tas udah gua. Coba cek history handphonenya, toko beranda online-nya tisu semua nih, toko beranda online-nya. Tapi guys, itu tisu yang aku beli sih untuk dipakai di sini sih. Gitu dong. Bro Willy, lu hobi lu apa sekarang? Kalau lagi apa? Sendirian lah istilahnya, free time. Ngopi, working out, dah. Asik. Kalau Aileen? Dijawab gak ya? Enak ya. Enggak sih, karena ada cerita lucu di balik itu kan. Apa tuh? Oh belum ya? Belum. Tapi jangan ngejudge aku ya teman-teman. Jadi kan aku memang hobinya memang nonton YouTube. Ya, Nontonin deh sama Anomalia. ya aku nontonin sih selalu always. Cie. Ya pokoknya nonton apapun itu aku emang suka sesuatu yang visual. Terus aku juga sebelumnya sih aku suka meditasi, tapi belakangan I think aku lebih cepet receive-nya itu dengan cara berkomunikasi atau enggak langsung nangkep abstrak alam aja kayak begitu. Jadi I like me time aku bersama dengan entitas yang positif, dengan bapak dan lain sebagainya. Terus juga yang terakhir pas aku tanya ke HB aku apa sih hobinya? Kan dia kan lebih tahu aku kan. Dijawabnya tahu gak apa? Apaan? Belanja dong. Terus aku kayak ya jangan Belanja gitu online. dong. Nanti dikira orang aku boros banget. Enggak, kamu enggak boros, cuma matre. Aku gak matre. Jadi buat kalian yang mau deketin Aileen, siapkan cuannya. Gak begitu. Ayo kita buka dengan 20 juta.
Kenapa kok yang dilarang? 25 tuh, ada yang belakang 25. Apa? Ada enggak tahu kakak denger suara ada 27. Oh gitu. Ini masih ada yang nanya nomor handphone Aileen loh. 0856 Enggak. 1. Enggak boleh. Gue pengen speak up for Jesslyn dong. Iya, boleh Jesslyn. Iya kan? Jesslyn tuh hobinya, dia punya hobi mix and match outfit. Wih. Dia hobi banget. Ya kemarin aja dia baru nge-upload di story ya. Nih nggak tahu nih di-uploadnya kapan ya, tapi gue ngeliat di story-nya Dia seneng Jesslyn. banget. Iya, dia Iya, pakai koleksi. fashionable banget. Mm-mm. Pengen sih aku bales. Jesslyn nggak mau coba ke SCBD Sudirman Citayam. Fashion week. Ah, nanti gue ikutan karena gue udah cocok banget nih. Mirip Bonge kan gue. Iya. Tinggal gue giniin aja nih. Bonge. Namanya udah mirip lagi Bonge. Jangan tambahin lagi. Bonge. Nah, cukup segitu Oke. aja, jangan lain. Tambah Bonge, pain gitu. Bongepet maksudnya. Iya. Oke, lanjut. Bang. Penelitian lagi Iya, jawabannya. cuman penelitian dong. Jawaban lo basi. Bingung gak bang? Tapi gue menikmati itu sih. Enggak, hobinya Bang Adam kerja. Itu kayaknya Kerja mulu dia psikonya. Bang Adam. Itu kayaknya psikonya Kak Adam disalurkan di situ lagi dengan penelitian. Iya, baik lagi gue ngerasa hidup gue untuk mengungkap banyak hal itu aja sih gue ngerasa. Jadi gue menikmati itu sih. Oke. Kalau gue guys, kalau gue sukanya gaming sama bola. Nah, gue Barcelona banget. Karena, yuk di sini siapa yang Barcelona? Cules. Komen di bawah. Gak tahu kan? Kayaknya jadi anak bola dong. Laki tuh bola. Bukan bola yang lain. Bang. Itu kan gue udah tahu kan. Lanjut. rumahnya. Apakah dari Yogi Pradana 91 ya? Apakah manusia yang gak bakat tapi niat di dunia supernatural bisa? Dan kalian merekomendasikan atau tidak? No. No. Lebih baik menghindari ya? Iya. Kenapa alasannya? Silakan sambil gue nyari pertanyaan lain. Yang tadinya udah gampang didomplengin kubu kiri, gara-gara dia mendalami lebih gampang lagi didomplengin kubu kiri. Ya Dam ya. Nggak ada penjelasan yang lain selain itu. Gitu. Oke, ini ada juga yang nanya, bahas kematian Brigadir J. Kita masih mau hidup di Indonesia. Silakan Mas. Saya tidak mau hilang dulu ya. Jess, silakan Jess. Bukannya kita tidak mau, ya kan, banyak banget tuh Brigadir J. Oh, sama tadi ada juga yang jawab. Ada yang nanya, Robin Onsu gitu kan. Iya. Bukan masalahnya kita nggak mau guys, masalahnya etika. Kita nggak diminta tolong, nggak juga atau kayak jatuhnya cuma bikin untuk konten doang, ya nggak sih? Ya maksudnya kan ini kan kalau di luar negeri oke lah, ya kan, karena kita ini kan ruang lingkupnya etika di Indonesia aja gitu. Makanya kita juga nggak banyak konten-konten Indonesia yang berbau-bau sensitif, kita tidak mengkontenkannya. Betul? Betul. Karena kita masih mau hidup di Indonesia. Actionnya gimana bang? Nah ini dia nih, ini penting juga sih buat pengetahuan ya. Dari MVYPZ, kalau berdoa, cara membedakan jawaban dari Tuhan sama manipulasi gimana ya kak? Nah silakan. Nah ini bagus nih pertanyaan. Jawaban dari Tuhan tidak pernah mendikte rata-rata. Jadi itu yang gue pelajarin dari cara HB juga ya Lin ya. HB dan Iya. Tuhan itu tidak pernah mendikte, misalnya kayak Tuhan aku harus beli baju yang mana, merah gitu. Itu nggak pernah. Dan nggak konsisten kayak jedanya tuh kayak tiap hari atau tiap 2 hari selalu ada. Kemarin ya Lin, inget siapa yang baru kasus fit call Bow? Ada orang yang nanya dia kok sering dapat jawaban dari Tuhan doa sering Itu katanya. mamanya. Iya. Jadi kasus kliennya itu Go ahead, anaknya yang konsul datang ke kita. Terus intinya tuh mamanya itu di KDRT-in sama papanya. Maksudnya ya suaminya sendiri lah. Terus kayak mamanya menurut pengakuan anaknya sih bilang mamanya itu sering banget doa dan lain sebagainya. Terus mamanya juga selalu dapat jawaban. Jawabannya adalah aku pasti akan menolongmu. Kamu yang penting di situ aja, sabar. Balik lagi ke suamimu dan lain sebagainya. Kayak gitu jawabannya. Itu jawabannya. Nah itu kan gue nggak tahu itu jawaban dari orang yang gue nggak ngerti nih. Gue sebagai orang biasa ya, bukan indigo guys ya. Gue kadang-kadang aja bingung. Sampai Bang Adam pun juga kalau gue konsul ke Bang Adam ya, lu tahu aja cari gimana bang, gue bingung. Bedainnya mana, nggak ada jawaban atau apa. Mungkin buat orang-orang yang jatuhnya manusia biasa lah, jawaban membedakannya itu dari mana? Apakah kejadian? Apakah Dari kejadian. Tidak ada manusia yang baru tahu oh itu jawabannya setelah kejadiannya terjadi. Betul? Nggak ada. Jadi dari situlah manusia harus melatih pola-polanya. Tes aja, eksperimen, tanya pada diri sendiri dan Tuhan gitu ya, Tuhan aku harus ngapain. Nah, hal simpel gitu. ya. Dengan keyakinan 100%. Ya,
pasti ada jawaban kiri kanan kan. Ya you have to choose one. Selama dua-duanya nggak merugikan diri dan orang lain, masih oke kan? Nggak usah dipikirin yang mana suara Tuhan, yang mana bukan. Nanti after you pick one of these decisions, setelah beberapa hari lu baru tahu, oh maksudnya diarahin ke sini tuh itu. Jadi percuma kalau pada saat itu lu mikir kayak mana jawaban Tuhan tuh, pasti entah setelah kejadian baru tahu. Dan aku boleh nambahin itu. Biasa kalau yang bersifat, maksudnya itu jawaban Tuhan, itu pasti akan konstruktif ketika kita sudah memilih jawaban itu. Dan itu yang deep down sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa. Tapi mostly banyak banget jawaban-jawaban dari Tuhan itu sometimes tidak sesuai dengan ego kita. Jadi kita jauh lebih memilih ego kita. Yap. Nanti jalanin aja, either itu ego kita atau bisikan dari kubu kiri. Kalau misalnya kita jalani, pasti makin lama makin destruktif. Kita nggak akan pernah menemukan kedamaian. Nggak akan pernah. Eileen on fire. Nah, kalau medianya bisa jadi kayak yang lain juga nggak sih Bang? Contohnya kayak mimpi. Karena dan sifatnya audible juga, nggak mungkin audible kan? Misalkan berdoa tiba-tiba ada yang bisikin. Warna. No. Itu audible udah beda ya. Kubu kanan dari pengalaman gua dan anomali tidak pernah se-audible itu. Nggak pernah. Itu justru kalau udah super audible itu mencurigakan. Itu udah harus ditanyakan dan jangan dipercaya dulu ya. Oke. Silakan Bang. Ya ngungkapin teman gue aja lah. Jadi poinnya gini Bang, sepenelitian gue, Tuhan itu tidak pernah menjawab dari mimpi sebenarnya. Kenapa? Akurasinya kurang. Karena iblis dan jin bisa memanipulasi dalam mimpi seorang manusia. Jadi akurasinya kurang. Jadi sepengetahuan gue, Tuhan itu menjawab berdasarkan kejadian. Misalkan gini, di saat dia jodoh gue apa bukan? Lu tunggu Tuhan. Di saat kita sudah nanya sama Tuhan bilang jodoh kita, maka dilancarkanlah rezeki apapun dari semua aspek hidup bersama untuk menuju ke pernikahan. Kalau Tuhan bilang tidak, dia bukan jodoh lu, maka bermasalahlah kejadian untuk yang memisahkan. Tapi itulah jawaban dari Tuhan. Kejadian, bukan kejadian. Jadi bukan sekali doang ya. Yap. Jadi mesti harus dilanjutkan kejadian. Sampai kalian mungkin ngerasa kayak ini jawaban dari Tuhan. Tugas manusia adalah analyzing pola-pola yang terjadi itu dan analyzing energinya yang mana. Kan dalam setiap mohon kan ada istilahnya dua sisi koin yang berbeda kan. Nah setelah kejadian-kejadian itu sebagai manusia adalah tugas kita untuk mikir, oh yang patternnya seperti ini yang adalah suara Tuhan seperti itu. Nggak ada yang bisa mendiktekan nih suara Tuhan, nggak ada. Lama-lama peka. Sama aku mau nambahin, kadang jawaban dari Tuhan itu nggak harus dari lubuk hati, kadang bisa melalui orang lain juga. Kayak misalnya kita bertemu dengan orang ini, lalu ya kita mungkin nggak terlalu cerita banyak masalah kita apa gimana, tapi kita dapat pembelajaran dari dia atau enggak insight apapun itu dari dia, itu bisa jadi salah satu cara kerja Tuhan supaya mengutarakan apa yang ingin dia utarakan kepada kita. Jadi melalui media perantara lain. Betul, tapi sama itu positif ya, tetap harus balik konstruktif. Selama apapun itu, kalian bisa dengerin pesan-pesan dari teman-teman atau siapapun itu, tapi harus disaring dulu dan dicerna dulu dengan otak. Kalau memang itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, berarti itu salah satunya adalah tanda Tuhan berbicara kepada kita. Karena aku nanganin beberapa teman dan ya orang-orang sekitar kejadiannya kayak gitu. Dan sayangnya suara Tuhan selain, gue gak mau bilang suara Tuhan deh, suara alam yang konstruktif seringkali bertabrakan dengan stereotip, paradigma dan doktrin masyarakat. Sorry. Dan sayangnya juga, mungkin ya, gue boleh tambahin gak? Nafsu kita. Nafsu bukan berarti yang lain-lain ya. Misalkan nih, kita pengen banget kayak nafsu pengen beli something gitu, beli mobil mewah. Pengen banget nafsu, tiba-tiba Tuhan beli gak Tuhan? Tapi kita mengabaikan suara itu. Bodo amat gue beli ya. Bener dong, kita mengabaikan. Itu nafsu. Ya. Itu nafsu. Bener gak sih kita udah minta sama Tuhan tapi tetap nafsu diutamain? Salah Bang ya? Tapi sebenarnya Tuhan jarang sih interfere untuk masalah itu. Karena itu pilihan manusia sendiri. Ya, itu kan contohnya yang penting doang. Sebenarnya yang penting kalian tahu konsekuensi. Daripada memikirkan apakah itu dosa atau enggak, lebih mikirin konsekuensinya. Itu yang paling penting, karena manusia sangat terbatas, kita aja nggak tahu dosa itu apa kan. Jadi lebih baik memikirkan ketika kita memutuskan sesuatu, konsekuensinya apa, apakah ini positif atau enggak. Itu yang paling penting. Gue tuh alergi loh kalau orang udah mulai ngomong dosa-dosa. Bullshit man, buat gue orang berani bilang lu dosa tuh alergi gue. Maksudnya? Ketika ada seseorang udah mulai berani mengatakan lu berdosa gara-gara ini, gara-gara stereotip, paradigma,
dan apa tadi doktrin, dia nggak merugikan lo ya. Cuma gara-gara nggak sesuai sama tatanan ini bertiga, terus dibilang dosa, gue nggak suka banget, men. Menurut aku itu melangkahi Sorry ya, manusia nggak Tuhan. akan maju-maju kalau kayak gitu terus. Betul. Karena basically gini bang, manusia itu hanya bertugas mengingatkan ke manusia lainnya, tidak Iya. menilai dan tidak menghakimi. Tugas menilai dan menghakimi itu cuma kuasa Tuhan, Betul. bukan manusia. Betul. Itu sih. Oke guys, siap ya? Udah? Kalau Cukup? misalnya ada Oh, yang ada lagi. bilang kamu dosa dan lain sebagainya, itu menurut aku orang tersebut sudah melangkahi Tuhan itu sendiri. Cakep. Iya, itu poin pesan yang harus diingat oleh teman-teman The Clients ataupun Anovers ataupun siapapun itu yang walaupun bukan penonton setia kita, ya it's okay. Tapi ingat, jangan pernah menghakimi orang, jangan pernah bilang orang itu dosa atau tidak, karena kita sendiri konsep dosa aja nggak ngerti. Ya kan? Kita aja masih bingung kok apakah ini dosa atau enggak, ya enggak? Oke. Prajurit membunuh di medan perang dosa nggak? Nah itu jadi Iya. perdebatan panjang kan. Bener. Ya itu balik lagi ke agama masing-masing lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan meet and greet? Jadi, wah waktunya masih ada nggak ya? Oke, gue jelasin. Jadi sebenarnya sih kita pengen banget, udah dari Januari ya sebenarnya ya. Tapi tiba-tiba pandemi naik lagi ya kan, dan sekarang udah bebas lagi. Nggak, walaupun naik lagi sih ya pandemi juga ya, tapi nggak separah dulu gitu kan. Kita punya planning entah di bulan September atau bulan Agustus akhir, kayaknya sih September sih. Kita mau ngebuat sebuah konsep baru yang keren banget. Nah, tungguin aja. Yaitu adalah intinya ATI Live Show. Belum pernah ada juga di Indonesia. Tapi konsepnya kayak gimana? Pokoknya kalian tunggu aja deh. Itu seru banget. Ya, itu seru banget dan kita lagi gorok bersama Gorok. Roro. garap. Bener, semua denger gorok kan? Ya, garap. Ini bang, ini jangan gara-gara lu sering sama Aileen kan? Apa? Apa? Sorry ya, psycho gue jadi ketularan. Pokoknya lagi kita mau garap lah. Kan Kak Pokoknya Adam yang tungguin ya. lebih besar dark side-nya. Enggak. Dibuktikan kan itu banyak banget membunuh diri. Oke, dari Diki Kristanto ya kan. First impression Bang Adam ketemu tim TA. Oh, gue salah ya. Gue kira first impression kita ke Bang Adam. Oke, ini first impression DA. Gua mau Bang Adam sama TA. Abis itu TA ke kita, oke? Oke, first impression. Jadi nih gue dulu ya. Gue ngelihat ya kan Bro Willy tuh nge-DM gue. Tapi pakai akun anomali ya. Iya. Nah, tapi pas gue tahu ternyata itu bahasa Bro Willy banget lah. Nah, dari situ gue, wih, konten creator apa nih gitu kan. Wih, horor gitu kan. Gue liat, oh, dulu subsnya bukan subsnya ya. Subsnya masih kecil juga ya kan. Terus juga followersnya masih kecil dulu. Terus TA lah. Abau mikir, ya ampun subscribernya kecil, kayaknya enggak deh. Enggak, gue tertarik di situ sama how to Bro Willy untuk ngajak kita collab. Maksudnya kayak wah ini beda loh, ini smart gitu loh. Dan artian kayaknya bakal asik collab sama mereka. Maksudnya ke Trianomali dulu ya kan. Maksudnya kayak lebih ke arah oh ini mungkin asik ya. Jadi gue ada pengalaman baru, ada ilmu baru yang bisa kita tukar sharing gitu kan. Tapi dari situ gue udah jatuh cinta dari konsepnya tuh sama Aileen. Dulu nih kalau kalian nge-scroll ke bawah lagi ya, TA zaman dulu ya, itu tuh Aileen creepy banget. Apa? Dan menurut gue kayak wah anjir, nih TA beruntung banget nih punya Aileen. Karena dia tuh kayak bisa jadi maskot karena bentukannya tuh kayak belum ada di Indonesia. Creepy-nya tuh natural. Bukan cantiknya natural, ini creepy-nya natural. Apa? Tapi pas sudah ketemu aslinya, ya elah ini mah kayak cincin digelodok. Apa? Anci. Apa? Bedanya dia nggak punya toko di Glodok. Dia nggak toko. Aku gak kayak Cenci. Enggak, beda jauh banget sama yang gue lihat di Instagram gitu. Karena dia senyumnya kayak gitu loh, kayak creepy banget dengan make upnya dan bajunya yang kayak kan gue orangnya branding banget gitu kan ya. Maksudnya kayak branding image gitu kan. Wah ini udah branding image banget. Kalau Bro Willy kayak biasa, Jesselyn maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak di branding gitu loh. Ini kayaknya sengaja di branding, ternyata tidak sama sekali. Emang dia bakat lahirnya emang creepy gitu kan. Gak begitu kamu. Gitu. Ini karena Apa kayak ada gini begitu? aja. Itulah kalau Bang Adam ke TA. Lo aja gini kali ya. Ya ulu lah. Ya gue ngerasa gue cocok aja sih setelah pertemuan pertama sih. Gue ngerasa kayak satu frekuensi, nyaman gitu. Karena jujur gue jarang banget ketemu satu frekuensi. Jarang. Biasa gue tolak-tolakin. Kalau gue udah nawarin, Bang kolaborasi yuk dengan A, B, C, D, biasa udah gue tolak-tolakin gitu. Tapi sama mereka kayak yaudah kita coba gitu. Nyaman, berkelanjutan. Itu aja sih. Jodoh. Jodoh. Nah kalau TA ke kita, Lin, cerita Lin, wakilin TA Lin. Ya masalah kan yang waktu itu ngechat kan Kawil bukan aku. oh iya benar. Lu ngeliat TA, ini gue juga belum tahu. Lu ngeliat kita itu dari mana dulu? Padahal channel gue lagi drop loh. Maksudnya gue lagi banyak vakum setahun. Gara-gara gue selek sama Bang Adam. Asik.
Tahu kan? Seleknya kenapa? Setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi kayaknya lo langsung jawab kayak udah ketemuan deh gitu kan. Enggak, telepon. Telepon ya? Kayak gue berminat nih. Tapi kenapa lu bisa akhirnya mau collab sama kita? Padahal di situ channel gue juga bukan channel gede dan lebih banyak bahas K-pop gitu kan ketimbang horornya. Serius itu gue lagi K-pop loh. Dan terakhir kalau nggak salah sama Tarot. Oke. Gua nggak ingat itunya, tapi yang gue ingat setelah pulang kita collab pertama. Apa ya episodenya ya? Sebelum collab pertama deh. Sebelum collab pertama kita teleponan dulu kan. Lu tau dari gue konten dari mana sih? Konten apa lu lihat? Tahu muncul di beranda gua. Oh, di beranda. Bobo Cool TV kan. Muncul di beranda gua. Itu konten apaan? Ini yang lu malam-malam ada lilin doang atau apa tuh? Apa sih yang ngebahas Indigo versus Sensitif ya? Oh iya. Yang Bang Adam masih kurus banget. Kok gak enak ya? Enggak apa-apa, yang penting gue pernah kurus. Yang penting happy sekarang. Hashtag pernah kurus, sekarang udah makmur. Gue tau banget sejarah Bang Adam nih. Dari dulu gimana, sekarang sampai sekarang, udah sekarang udah begini, jadi Pak Bos. Handphonenya aja iPhone. Jangan gitu juga, Bang. Kalah handphone gue masih Samsung. Ya gitu. Dari situ gue lihatnya dari situ ya, terus gue send lo message. Oke, terus akhirnya kita ketemu gimana? Pas collab belum berasa gimana banget. Apa sih episode pertama kita? Michelle Analis ya. Analis. Itu pertama kan? Iya, Michelle Analis. Setelah dari pulang itu kan lu pulang sendiri, Anomali masih ngumpul kan. Kayak ada rasa kerinduan, kok pengen lagi ya. Asik. Kayak kamu jangan rusak suasana dong, Lin. Lihat mukanya. Udah manis Ekspresinya begitu soalnya. Maksudnya ekspresinya kayak begitu kan. Aku duduk di sebelahnya serem banget tahu. Tahu-tahu melenceng lagi dia nih. masih normal. Takutnya melenceng kan, nggak ada yang tahu Kak Adam, nggak ada jaminan gitu loh. 100% normalin. Nggak mungkin. Ayo lanjut. Ya anyway, kayak gue ngobrol sama Jesslyn sama Aileen kayak kok kayak pengen lagi ya. Kok kayak Tuhan tuh udah mempertemukan kita ya. Serius nggak bohong. Jadi kayak ini beda deh. Kayak beda aja. And then makanya kita kalau untuk kedua kali kan yang analis lagi atau apalah gitu. Itu bau kesannya. Jadi it feels very hangat dan pengen lagi gitu. Ya itu mungkin yang ada maksud cocok frekuensinya. Jadi gue lanjutkan, dan gue sama Aileen sama Jesslyn bener-bener nggak ada perbedaan perdebatan pendapat. Kita bertiga kayak satu suara ya, Aileen ya. Ini enak banget ya. Udah kita harus sama mereka lagi gitu. Gitu Bow. Kalau Aileen enggak perlu. Masa bilang first impression gue adalah anak nakal. Tapi bener sih. Enggak, nakal kamu tuh sama nakal yang di otak orang-orang tuh beda. Kesannya gimana banget. Bow berusaha membenarkan image. Iya, padahal gue nakal banget, woy. Waduh. Nakalnya dalam artian ini sih, aku bingung sih orang nakal gimana, karena kan aku hidupnya lurus. Udah bingung main ngomong nakal lagi. Iya, udah di acara TV nasional insert lagi. Astaga, gue bilang. Oke. Aku benerin. Emak gue nonton cuy. Bu, emang kamu anak nakal ya? Enggak. Itu emang dianya aja nggak pernah ketemu orang nakal yang beneran. Ayo lo benerin lo image-nya Bow lo. Ayo lo. Kamu silin. Emang nakal yang seharusnya gimana sih? Nakal Di tuh image ngobat gitu kan, mabok-mabokan iya. atau apa, main cewek terus atau kayak gimana, itu nakal. Ya Kak Bo, potensi untuk main cewek sih memang sih. Bubar. Aduh gimana ya gue ngomongnya? Tapi aku baca tepat kan? Ya gue no komen. Jodoh aja belum ada. Gue no komen ya. Dari Nove Mamaya. Hewan mitologi memang beneran ada, macam burung Garuda, naga dan sebagainya, bener gak tuh? Garuda nggak tahu ya. Kalau naga as in binatang gaib pernah gue lihat. Beberapa kali. And I believe itu kayaknya dari dunia jin, Bow. Kalau naga, kalau Garuda belum pernah lihat gue. Gitu. Oh sama itu Lin, yang di Hotel Jawa Barat. Udahlah. Lanjut. Hotel Jawa Barat apa sih, Kuilin atau apa? Oh, Kirin kali, Kirin. Apa namanya? Kirin. Kirin. Ya, sebutin tuh. Kirin itu loh. Aduh, Kirin. aku kirin kamu nih. Itu kirim kan? Mikirin. Oh. Kirin tuh ada kanan, ada kiri. Belok. Iya. Itu gabungan kiri dan kanan, kirin. Bener kan? Gila itu out of the box banget. Iya bener. Iya. Lanjut.
Habis itu Kirin naga. Nah, kalau naga itu yang gue bilang. Dunia. oh ya, Pernah kita ada. pernah naik naga juga ya? Enggak, waktu mau ke mana? Area 51 walaupun yang enggak ada di konten. Oh iya Ya, iya. naga Oh, juga iya, ada. iya, iya, iya. Siapa tuh? Ujung-ujungnya nyasar. Ujung-ujungnya nyasar. Masih ingat aja lu, Bang. Iya, ini planet mana saking gabut, bukan gabutnya kayak ini kok nggak jelas nih part ini, akhirnya gue hapus kan. Gitu. Oke. Lanjut dari Kendo Kurnia, dia bilang, "Kak, mau nanya kenapa transportasi melewati segitiga Bermuda kebanyakan hilang?" Wah, ini akan menjadi next konten kita nih, tapi bukan sekarang nanti ketika sudah ya agak-agak besar lah. Next Ya. aja berarti. Gak apa-apa, alasannya dulu menurut lo. Ini kan masih deduksi singkat banget. Belum riset sih gue, tapi I think ada unsur saintifiknya juga di situ. Nggak bisa dibilang gaib juga. Kalau memang itu murni gaib, kok akhir-akhir ini udah tidak terjadi lagi yang kayak kehilangan di atas segitiga Bermuda. Mungkin karena kemajuan teknologi kali, we don't know kan. Jadi nggak bisa langsung dikaitkan gaib dulu ya. Tunggu deh, siapa tahu nanti kita buat kontennya. Oke. Selanjutnya dari Karina Kameliani, cara bedain leluhur asli dan jin yang nyamar jadi leluhur tuh gimana? Mungkin buat orang biasa kali ya. Terus dia ke dukun atau nggak ada orang pintar, wah kamu ada yang jagain nih. Wah yang jagain kamu Prabu apa gitu kan. Banyak yang kalau nggak, wah apa leluhur kamu? Sebenarnya kalau kamu jawab, mendingan teman-teman nggak usah tahu sih. Iya. Karena menurut aku lebih baik langsung percaya ke sang sumber atau Tuhan ketimbang percaya apakah ada leluhur dan lain sebagainya, karena potensi untuk manipulasi itu tinggi. Dan kita sering banget ya, kita bertiga kan sama Jesslyn nanganin klien, ditanya ada gak sih leluhur dan lain sebagainya, karena aku kalau orang pintar atau enggak ada temen yang bisa ngelihat juga atau siapapun itu yang bisa ngelihat kenalan dia, bilang oh ada leluhur yang jagain. Tapi pas kita radar sebenarnya nggak ada, tapi ada yang mau memanipulasi menjadi leluhurnya. Itu banyak banget kejadian. Jadi menurut aku daripada berharap kepada leluhur untuk menjaga dan lain sebagainya, menurut aku Tuhan itu sendiri sudah bisa menjaga kita dengan baik, kok kenapa harus ada leluhur lagi? I think itu has something to do dengan ini, Bo, kultur dan budaya ya. Karena kan ada budaya-budaya masyarakat yang menghormati leluhur. Tanggapan gue tuh menghormati boleh, tapi ketika udah menganggap itu sesuatu yang harus disembah dan bahkan harus tahu lagi namanya siapa, bedain itu jin atau bukan, sebaiknya jangan lakukan sih. Jangan. Bukan sebaiknya sih, don't do that. Sekedar mendoakan Iya. boleh, karena menghormati dia Iya, sebagai leluhur tapi kan. nggak apa-apa. Kayak mungkin kalau di agama gue diberikan Al-Fatihah atau apa, itu masih oke lah, ya nggak Nggak sih Bang? apa-apa. Itu konsepnya masih menghormati kan ya. Masih menghormati. Istilahnya kayak kita ya kalau di gua Mendoakan. mendoakan lah, ya kan. Nggak ada dia, nggak ada kita juga dong. Cuman Bener kalau nggak sih? dari pertanyaannya untuk tahu siapa yang menjaga, berarti kan orang tersebut deep down dalam hatinya berharap ada sosok lain yang menjaga dia dalam hidup kan. Menurut Wah, aku itu tajam seperti banget, itu. Lin. Dan kalau memang misalkan kita tidak punya tugas untuk dunia seperti itu, lebih baik kita nggak usah tahu ya. Bener Iya. nggak usah tahu. Itu Lebih pertanyaan baik di menit doakan. keberapa tadi tuh? Ya ini agak mengkerucut sedikit aja lagi gitu kan soal leluhur. Oke. Nih, hal-hal apa saja nih dari Edwin Joytang? Hal-hal apa saja yang bisa meningkatkan energi positif spiritual kita sebagai manusia? Ini gampang sih, ibadah. Wes gue yang jawab. silakan. Ikutin Bang. kitab suci aja lah, Bang. Udah ikutin kitab suci masing-masing ya. Iya. Itu pasti benar lah ya. Pokoknya beda. Ikutin kitab suci Oke. masing-masing. Dan aku boleh tambahin. Pokoknya apapun itu abstrak atau tindakan-tindakan apapun itu yang dilakukan dalam hidup, make sure itu adalah yang bersifat konstruktif untuk jiwa kita. Deep down kita tahu apakah ini konstruktif atau enggak. Karena jiwa kita ini sebenarnya intelijen banget menurut aku. Ketika ada something yang bad atau enggak sesuatu yang konstruktif, walaupun itu 1% untuk diri kita, alarm deep down kita tuh nyala. Tapi sometimes kita suka denial. Itu menurut aku. Siap. Ada yang mau nambahin? Cukup. Itu gue mau nambahin tadi pertanyaannya hal positif kan. Gue lebih suka pakai kata konstruktif. Jadi ini agak kontroversial, tapi gue udah ngomong di noise. Kalau prinsip gue adalah jalani hidupmu yang tidak merugikan orang lain, tidak menghancurkan dirimu sendiri, dan tidak mengorbankan dirimu sendiri. Nah, 3 hal ini tuh tidak bisa berkorelasi seimbang, bukan berkorelasi, berjalan seimbang dengan paradigma, doktrin, dan juga stereotip. Jadi ini adalah perjalanan hidup manusia yang bisa bertentangan satu sama lain, tapi itulah perjalanan hidup. Gue ulang ya. Carilah jalan hidupmu yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak menghancurkan hidup lu. Dan 3 hal ini nggak selalu akan berhubungan dengan
paradigma, doktrin, ataupun kebudayaan. Jadi kalau misalnya nih ada kepercayaan yang bilang kayak lo kalau makan ngunyah harus 36 kali misalnya, ya kan? Lah gue nggak setuju. Dengan gue nggak setuju, gue merugikan orang lain nggak? Enggak kan? Kan hak gue kan. Tapi dengan gue nggak makan itu, gue juga nggak mengharuskan diri gue sendiri. Jadi harus pintar-pintar memilih. Kalau udah komunitas yang maksa, wah lu harus makan 36 kali, leave them. Tinggalkan, buat apa? Itu artinya lu menghancurkan diri lu sendiri. Gue gak setuju makan 36 kali ngunyah. Jangan maksa gue gitu. Tinggalkan. Gitu. Oke. Ya itu. Lanjut ya. Dari Still a Student, adakah rencana penelusuran langsung dan ingin kemana? Jadi gini guys, anak-anak Trianomali ya kan? Itu tuh tidak bisa tidurnya lewat tengah malam. Sedangkan konten-konten itu kalau yang penelusuran enaknya tengah malam. Sebenarnya bisa sih. Jadi agak sulit. Bisa. Cuma gue udah hampir umur kepala 4 cuy. Mungkin Berasa, sometimes men. lebih enakin kayak gini kan ya di Iya. indoor, nggak kena ular atau rumput-rumput liar lain. Tapi nggak tahu sih, kita pengen banget lah nanti lah ya. Istilahnya nggak tahu kapan, apakah di mana, kita akan tetap ada konten penelusuran. Mungkin kalau ada yang mau collab juga kita oke boleh. Silakan, mungkin yang mau collab ya dong. Tim-tim lain mungkin ya yang ngajak kita collab penelusuran boleh banget. Karena kita agak bego soal penelusuran dari izinnya dan lain-lain, tempatnya horor di mana ya. Kita agak males untuk risetnya di sana. Sebenarnya sih itu sih alasan utamanya. Gue malah nyalahin mereka. Administrasinya sih yang agak sulit ya menurut kami. Bukannya gimana, kita juga pengen banget. Tapi masalah administrasinya kadang sulit. Biasa kan kalau channel-channel yang lain kan ada timnya yang untuk mengurus. Kalau ini kan kita sendiri yang jadi timnya untuk melakukan itu semua. Nih, kakak kasih gambaran. Dalam setiap kali penelusuran, at least kita mesti punya 3 kru. At least 1 audio, 2 audio dan 1 kamera, atau dibalik 2 kamera 1 audio. Dong. Hah? Lighting juga. Ya berarti 4 deh, 4. Nah, belum lagi yang pretelan security, runner ya kan, ya minimal 4 atau 5 lah. Ya sebenarnya sih kalau dari pengalaman kita dulu Bang ya, ya 2-3 aja cukup sih. Tapi kan kita berlima jadi pasti lebih. Ya enggak, maksudnya untuk kru. Iya maksudnya. Tapi izinnya sih yang susah sih. Izin, di mana-mana izin yang susah. Itu sih gue males sih. Dan banyak kadang-kadang, di sini bayar berapa gitu. Maksudnya ya kita kadang-kadang kalau nggak ngerti lapangan banget suka ditipu gitu. Jadi mendingan ya udahlah, kita beda aja lah sama konten lain. Tapi buat nanti konten-konten istilahnya biar nggak bosen lah, kita oke lah juga penelusuran lah. Tapi kita nggak tahu kapan dan kita nggak janji. Ya mungkin aja kita penelusurannya langsung keluar negeri kan, who knows. Angkor Wat. Boleh. Seru sih. Pengen ke Aokigahara sih. Anjay. Terus kita tinggalin Kabo sendiri di situ. Ya iyalah. Sama kamu kan? Enggak. Oke, next. Dari Biklis Sibjiati. Susah banget namanya ya. Guys, ada yang nanya, jadi indigo tuh enak gak sih? Silakan. Ketika sekarang kami sudah berlima, enak. Karena gue mempunyai teman seperjuangan. Musuh gue adalah musuh Adam sekarang. Kebalik ya Adam. Kita selalu mengatakan setiap penanganan lapangan, kalau ketemu ada demon yang rese terus nanyain kita anomali, kalian siapa sih? Terus kita jawabnya adalah teman Adam. Terus mereka diem semua diemnya. Ya itu jawabannya Bu, enak kok. Kalau ketemu komunitas yang suportif. Oke, ini agak-agak fantasi nih. Tamrin 123456778, serius namanya itu. Apakah dunia paralel itu ada multiverse seperti cerita gambaran dari film Doctor Strange? Kalau itu kayaknya nanti gue nggak tahu ini publishnya kapan ya. Tapi ada di video anomali yang sequel Alien itu gue bahas. Nah, kalau Adam nggak tahu jawabannya gimana. Nggak komen dulu deh. Ini ada lagi nih dari Wexu 168 buat Bang Adam, Bro Willy kali ya. Kalau indigo matanya minus, bisa masih melihat makhluk astral dengan jelas nggak? Kita pakai kacamata apa namanya ini ya? Kita nggak pakai kacamata Mas Wil. Ini kok agak menghina kita ya, karena mata kita berlima minus semua. Aduh, Gimana dong? aduh. Termasuk gua. Iya. Terus gimana tuh? Makhluk astral nggak dilihat pakai mata kasar, temanku. Makhluk astral dilihat dengan mata batin gitu. Jadi mau matanya plus atau minus atau netral ya nggak ngefek gitu. Oke, dan ini agak serius juga nih. Rachel Cecilia dia bilang, Love of Attraction atau LOA, bukan LOL ya. Oke. Love of Attraction, apakah consider evil? Apakah boleh ditanyakan ke semesta? Thank you Tim DA.
Law of attraction itu adalah kayak istilahnya hukum tarik menarik kan, ketika kamu ingin menggambarkan sesuatu dalam arti mencapai suatu cita-cita gitu kan, ataupun benda atau apapun itu, ya kamu udah menggambarkan itu, jadi munculnya di alam bawah sadar itu termuncul motivasi untuk bergerak. Kalau menurut gue sih itu sih intinya sih. Whether it's working or not, gue nggak bisa jawab ya, karena gue pernah tuh, gue coba selama sebulan penuh gue mikir BMW, nggak dapet gue BMW. Gue pernah Enggak, coba. lo harus ikut MLM dulu. Sesat. Itu baru bisa. Emang lu bisa bener. dapat kapal pesiar lo malah. Mau coba nggak lu? Udah murah banget MLM lagi. Iya, enak loh. Tiap hari nih, mau malam, mau siang, tetap ucapannya adalah selamat pagi. Dahsyat, apa kabar? Gila, gue nggak ikutan. Ini beneran nih. Sesat di konten. Aduh. Apa? Selain itu ada lagi nggak, Bang? Apa kabar? Ada abstraksi sih ada, cuma yakin nih mau ngomong. Boleh. Jadi gue jawab ya, kalau outputnya itu sesuai yang diharapkan atau enggak gue nggak tahu. Buktinya gue tadi bilang gue mikirin BMW selama sebulan nggak dateng kan. But then kalau tiap hari selama at least seminggu aja kita latih our mind punya respon tertentu, Bow, itu akan membuat respon kita, refleks kita berubah. Misalnya kita tiap bangun pagi kesel ngelihat, mohon maaf ART nggak ngerjain ini itu. Lu coba aja latih selama 3 hari atau seminggu gitu. Emosinya dikurangin, terus kayak diomongin pelan-pelan, karena memang ART kan kadang-kadang mesti diomongin berkali-kali kan. After a week, ini ada teorinya deh kalau nggak salah, teori psikologi, please correct me if I'm wrong, tapi gue nggak tahu teorinya apa. Manusia membutuhkan sekitar berapa puluh hari untuk establish a habit, Bow. Jadi gue rasa law of attraction itu berhubungan dengan habit juga deh. Ketika lu mengubah kebiasaan lu yang dari tadi pagi nggak pernah ngelipet kasur, ngelipet selimut selama 21 hari misalnya, lu melakukan itu, lama-lama jadi habit dan masuk ke alam bawah sadar dan jadi refleks. Nah, refleks itulah yang dipakai untuk menghadapi hidup sehari-hari. Dan akhirnya mencapai tujuan tersebut. Yes, Intinya sih, gua rasa itu. ya manusia itu kan bebas bermimpi, ya nggak sih? Ya lu mimpi BMW nggak apa-apa terus-terusan. Tapi gue yakin ya nggak sebulan juga sih. Bisa jadi kalau lu terus Gue coba demi membuktikan law of attraction, gue coba. Sebulan juga, kan ada yang setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Tapi intinya dia tetap termotivasi untuk mencapai tujuannya dia. Ya. Pas sudah dapat BMW, terus ada yang bisikin, ih bego, kenapa lu nggak beli rumah aja, investasi cuy. Terus dia nyesel law of attraction-nya mobil. Kayaknya menurut aku LOA, Law of attraction. ya law of attraction itu, Lau. ya law of attraction itu kayaknya harus dibarengi juga dengan yang namanya usaha deh. Ya Karena- iya, kalau mimpi iya doang nggak sih? mah ngapain? Habit tadi itu. Iya, Habit menurut dan aku harus refleks itu. diinin dengan usaha, karena kalau dengan kita cuman niatnya maunya seperti A B C D E, ya berapa banyak yang terwujudkan kan dalam hidup. Ujung-ujungnya balik lagi ke usaha sih, I think ya. Intinya mindset itu doa, Bang. Hmm. Nah, tinggal tergantung Tuhan mengizinkan atau enggak. Udah itu aja. Mindset itu doa. Jadi sebenarnya, jadi intinya the point ya, law of attraction itu bukan suatu yang negatif dong. Enggak, bukan. Itu positif dong. Bukan. Iya. Malah kita menggerakkan kita untuk terus tujuan-tujuan kita dengan kayak, ya lu punya mimpi besar, lu harus ngelakuin juga dengan ikhtiar yang besar ataupun Betul, usaha yang besar. betul. Gitu, nggak bisa dong kalau lu cuma diem doang di rumah mimpi. Itu namanya dreamer. Bener sih, karena pas tadi aku tanya abstrak kalam, LOA itu sometimes ya nggak bisa digeneralisirkan sesuai yang human artikan secara keseluruhan, karena di situ juga banyak Tuhan tuh sebenarnya, dan agen-agen Tuhan tuh interfere di dalamnya. Kayak misalnya keinginan kita ada yang negatif, itu ya bisa aja Tuhan turun tangan interfere supaya mengubah orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. We don't know. Jadi itu menurut aku agak sedikit abstrak dan membingungkan sih, terlalu lebar penjelasan. Jangan dikaitkan dengan demon juga sih. Iya. Oke, cukup. Tadi jawabannya lo udah cukup ya. Nah, ini pertanyaan last question deh, baru kita tutup juga. Gimana nih ke depannya, ini ada visi misi tentang DA. Apa nih visi misi DA ke depannya lagi? Gue pengen penelusuran ke daerah terseram di Amerika Serikat, men. Keluar negeri lah ya. Iya. Mungkin impian kali ya. Sebenarnya impian kalian di DA apa sih? Nah, itu lebih asik kali ya. Dari satu-satu deh. Dari Bang Adam dulu. Gue pengen ke Mesir sih, Bang. Anjay. Piramid. Karena pusat dari rahasia kayak di situ dah. Tenang, ada gua di sana berkuasa. Firaun. Kok gue nggak mau ya ke sono ya? Mengingat gue pernah hampir sengklek di situ. Pusat semua rahasia di Mesir. Yep.
Anunnaki pun juga memang kencengnya di daerah sana sih, Timur Tengah ya. Pusatnya semua di situ kalau gue rasa. Oke. Pusat energi dan banyak rahasia di situ. Jadi gue akan pengen ke situ sih. Ya siapa tahu mulut gue manis kan nyampe. Amin. Amin. Ya tolong ya investor-investor bolehlah. Elin. Kalau aku sih lebih ke arah, mungkin lebih ke visi misinya belajar lebih banyak lagi mengenai hal-hal ketuhanan atau enggak spiritual atau enggak hal-hal yang universe tapi bersifat positif, karena menurut aku ketika aku udah positif itu akan dampaknya ke orang lain walaupun itu sedikit. Dan sebenarnya ketika aku nanganin klien ada YouTube dan sebagainya, itu kan dari situ Tuhan memberikan peluang dan potensi aku supaya bertemu dengan banyak orang, dan di situ aku bisa berinteraksi dengan mereka, di situ aku bisa merasakan banyak banget nilai-nilai ketuhanan melalui aku maupun melalui orang tersebut, yang which mean itu ciptaannya. Ya, I can feel a lot of things, I can learn a lot of things from there. Itu sih. Luar biasa banget. Dan pas banget ya, tadi Aileen juga ngasih tahu dia memang lagi belajar yang namanya branding image gitu kan. Jadi tadi itu cuma itu kayaknya Kabo deh yang mau. Gue baru mau ngomong. Oke, Bro Willy, silakan. Jangan ngeliatin kakak kayak gitu dong, Lin. Ya, Bro Willy, silakan. Visi dan cita-cita ya. Kalau cita-cita nggak mau ke Mesir, gue sial, nggak mau dah. Gue mau ke maybe Amerika lagi ya. Udah lama gue meninggalkan. Gue terakhir meninggalin US tuh lebih dari 10 tahun lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu meninggal. Yang meninggal di US berarti bukan walau kacau. Ya gue pengen ke US lagi. Gue seneng United States itu kan. Dan gue pengen penelusuran DA ke tempat paling ekstrem serem United States itu, Amityville misalnya atau apa kayak gitu. Gue mau sih. Itu kalau cita-cita kecil, cita-citanya. Kalau visi, ini gue bawa nama pribadi aja deh. Gue nggak pengen bawa nama DA. Visi itu kan adalah sebuah gambaran yang diharapkan di masa depan kan. Visi gue adalah manusia bumi itu makin aware akan eksistensinya terhadap soul yang seharusnya saling bertumbuh, memajukan planet bumi, memajukan manusia lain, tetap bertuhan, dan nggak terpaku pada sistem yang dibuat di terdahulu alias di sejarah. Karena sistem di sejarah belum tentu relevan dengan sistem yang ada di masa kini. Begitu pula sistem tahun 2022, baik kepercayaan, budaya, mindset, aturan belum tentu relevan 1000 tahun kemudian. Gitu. Oke, siap. Kalau dari gue sih, gue pengennya di DA itu nemuin jodoh kayak. Oh gitu. Oh iya. Maksudnya? Oh, kan udah bertemu ya. Oh, salah. Maksudnya? Jadi gue tuh pengennya sih DA tuh terus ya lama gitu kan, karena banyak juga mungkin channel-channel lain pas sudah kursi naik. kamu goyang sendiri, Lin? Cocok. Berat juga ya, Lin. Jangan kayak gitu dong. Ngomong Kenapa? Tenang Bob. Enggak, kalau katanya netizen, makanya tuh karma, lu kan suka motong-motong. Oke, kalau dari gue intinya sih semoga DA terus-terusan gitu kan, ada terus. Dan mungkin cita-cita gue bukan tertinggi ya, visi atau misi gue ke depannya sih, karena gue yang bertanggung jawab sebagai development dari IP DA ini, mungkin cita-cita gue tuh gue pengen DA tuh kayak ada filmnya tuh keren kali ya. Dia ada filmnya, mungkin ada webtoonnya. Intinya produk turunannya tuh ada terus. Ini gitu. mau diomongin tadi siang nggak? Boleh yang tadi. Yang mana tuh? Oh iya, jadi gini guys, film invitation, jadi itu ada apa-apanya, kita bisa buat yang lebih. Ya pasti kena ke semua the clients. Banyak rahasia soal gue tahu. Selesai nonton harus nungguin sequelnya, kalau nggak ada antidotnya. Bedanya setahun. Enggak dong, 2 tahun. Oh ya 2 tahun gitu. Jadi selama 2 tahun yang nonton film itu bubar. Minta dibersihin. Aduh, enggak bercanda guys. Poinnya di situ lah. Oke lah, kalau kayak gitu udah pas banget nih. Kita udah 1,5 jam lebih. Gua nggak tahu kalau di konten berapa ya, mungkin 1 jam lebih. Tapi poinnya intinya itulah Q&A hari ini. Dan mungkin nanti ke depannya bakal ada part selanjutnya Q&A lagi. Mungkin masih lama lah ya, berapa bulan kemudian lagi bersama Jesselyn. Bersama Jesselyn. Ini karena kita bingung aja konten hari ini mau konten apa. Tapi thanks untuk Bro Willy, Aileen, juga Bang Adam. Dan sekali lagi karena waktunya udah mau habis, jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan pastikan juga untuk selalu ngikutin konten Noise kita jam
jam 7 malam setiap hari Kamis hanya di Noise Application. Dan juga jangan lupa untuk go join di Discord kita juga di buat The Clients. Tapi ada juga sih tadi pertanyaan, kok DA kok udah jarang lagi muncul di Discord. Ini manusia-manusia sibuk, tapi saya masih ikut karaokean di sana. Jarang juga sih. Oke, kalau kayak gitu itu aja. Terima kasih guys untuk hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Jesselyn. Doanya yang terbaik buat Jesselyn. Sampai jumpa di next konten selanjutnya. So, salam detektif astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Selamat malam.